Saya dulu Katolik, keluarga Katolik. saya mayoritas Katolik. Hmm. Saya ndak boleh ndak ikut belajar ngaji dengan nenek sebelah. Kata mak saya, kau bukannya Islam, kau tuh Katolik. Nanti kita gereja ya hari Minggu katanya. Itu nomor 3. Dia sebelum meninggal tuh dia anut dengan mama, Yuli kata Jumat kau ndak ikut ndak solat ke dia. Kalau kau ndak solat katanya, udahlah kau ikut mama ya besok ke gereja. Apa mak nih, saya kan dah masuk Islam mak jangan ngajak-ngajak saya masuk Kristen lagi. Bapakku tuh dulu kan dah masuk Islam. Ngapa ditanam Kristen? Subhanallah dek, abang saya tuh masih bersih, belum dimakan cacing. Masya Allah, baru ini saya nemu katanya orang dah ditanam lebih 40 hari masih lembut badannya katanya. Kayak orang baru meninggal katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, pemirsa Wakaf TV sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa. Nah, saat ini saya sedang berada di Siantan, di Kota Pontianak. Nah, kita akan mewawancari langsung yaitu Bu Mona. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Bu Mona? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, sebelumnya kita kan udah janjian tapi kemarin sempat gagal Banyak sekali. kendalanya. Nah, alhamdulillah hari ini akhirnya bisa bertemu kembali. Iyalah. Nah, menarik nih Bu Mona. Kami tuh pengen tahu gitu Bu, kenapa sih Bu tuh waktu itu tuh memilih Islam gitu, dan kenapa Ibu merasa kalau Islam tuh agama yang benar gitu? Karena saya tuh memang tertarik dari kecil. Semenjak kecil tuh saya dengar tetangga saya tuh kan guru ngaji. Ngajar ngaji di Perum 1 tuh. Tiap hari ngajar anak-anak ngaji. Saya tuh masih anak-anak juga. Jadi mama saya tuh kerja di Peringkopat. Dulu tuh bapak sudah meninggal. Jadi mama saya lah tulang punggung kan. Saya kecil-kecil tuh jaga adik saya, nanggak lah ke sebelah rumah tuh. Jadi ibu tuh, nenek tuh tiap hari ngajar ngaji. Jadi saya perhatikan budak-budak teramai ngajar ngaji, belajar ngaji tuh. Jadi saya bilang mama saya pulang tuh, mama saya bilang, mak saya boleh ndak ikut belajar ngaji dengan nenek sebelah. Kata mak saya, kau bukannya Islam, kau tuh Katolik. Nanti bukan situ tempat kau, nanti kita gereja ya hari Minggu katanya. Oh iya ke mak, ndak boleh ke mak, ndak usah katanya. Itu untuk orang Islam tuh dia. Oh gitu ke mak deh. Saya kan masih sekitar kelas 3 SD lagi dulu tuh. Tertarik nengok nenek tuh ngajar-ngajar ngaji gitu. Jadi mama saya melarang, kau bukan Islam katanya, nanti katanya kita ke gereja ya. Dia bilang, oh iyalah mak kok gitu. Dia bilang. Jadi lah setelah udah dewasa ada dapat jodoh. Berjodoh masuk Islam, saya kawin masuk Islam. Boleh pula orang tua saya itu terserah kamu, kamu yang jalaninya katanya. Jangan pula kamu udah masuk Islam tidak menjalani ajaran Islam katanya mama tuh. Jangan ya Islam di KTP, ikut orang sholat, kita belajar ngaji gitu. Iyalah, akhirnya mama tuh adik-adik saya waktu saya itu banyak juga yang ikut saya masuk Islam tuh. Kan kami 6-7 beradik. Jadi semuanya hampir rata masuk Islam, masih bujang-bujang lah. Terus ada yang satu tuh bungsu nomor 3 dulu, nomor 2 dulu tuh ceritanya. Jadi dia masuk Islam waktu saya nikah tuh, dia masuk Islam. Berarti awalnya yang pertama masuk Islam Ibu? Saya, abang saya juga ngikut, adik-adik saya yang lain ikut masuk Islam. Waktu saya nikah tuh dia masuk Islam. Jadi yang nama si Roy ini dia mau masuk Islam, dia tamat SD tuh mau masuk Islam, jadi dimasukkan mama nih ke Mujahidin langsung SMP kelas 1 sampai 3. Masukkan di Mujahidin, jadi tak payah kata mama nyari guru ngaji. Di situ kau udah masuk di Mujahidin, kau udah lengkap di situ ya. Masuk situ lah dia Islamnya. Nah, kalau adik yang lain tuh ceritanya adik yang satu nih nomor 3, bungsu nomor 3. Dia sebelum meninggal tuh dia anut dengan mama, Yuli katanya, itu Jumat kau ndak solat ke dia. Kalau kau ndak solat katanya, udahlah kau ikut mama ya besok ke gereja lagi katanya.
apa mak ni, saya kan dah masuk Islam mak janganlah ngajak-ngajak saya masuk Kristen lagi katanya, masuk ke gereja lah. Kan nanti kata mama kalau kau dah meninggal nanti ndak jumpa kau dengan mama katanya, tempat kau di Islam, tempat saya di Katolik ndak jumpa mak, biar tembok macam mana tetap aku manggil mama katanya. Allah kan cuma satu mak katanya, tetap ku ketok-ketok panggil mama. Ndak lama Seninnya meninggal. Waktu berdebat hari itu tabrakan. Ya Allah. Meninggal di tempat. Ini yang meninggal Adik bungsu adik nomor 3 bungsu tengah nomor 3. sekolah semea kelas 3 Ya Allah. dengan tengah ujian, udah selesai ujian gitu. Jadi mama tuh terkejut sok dengar meninggal tuh. Jadi itulah baru Jumat berdebat dia tentang agama tadi nih. Jadi itulah, jadi mama tuh kesal, jadi dia ikut juga dia masuk Islam akhirnya. Ya Allah. Anak aku nih katanya gara-gara jadi aku ikutlah masuk Islam. Ikut dia 4 tahun dia masuk Islam. Ikut rajin dia ikut pengajian di mana-mana, solat 5 waktu. Akhirnya 4 tahun meninggal, sakit meninggal dia. Alhamdulillah dia Ya Allah. tanam Islam dia. Oh, jadi ketika meninggalnya mama tuh udah Islam ya Bu? Berarti ya? Dia Islam 4 tahun sebelum dia meninggal dia Islam. Dia ikut pengajian di mana-mana, diikut di kampung tuh kan ada ikut ngaji, ikut dia ngaji. Solat dia 5 waktu. Rajin orang tuh. Tapi waktu awal Ibu masuk Islam kemarin itu gimana Bu respon dari keluarga, respon dari adik-beradik? Enggak, penting lah itulah katanya. Penting diri kita sendiri. Berarti keluarga termasuk bukan keluarga yang terlalu pokoknya harus Kristen gitu ya? Enggak sih, mama ya enggak negahkan apa adik-beradik saya kan gini, bapak saya tuh kan tentara. Jadi istri yang dulu tuh bawa anak 4. Berarti adik-beradik asli lah, cuman itu agak keras tapi dia tak bisa lah nak saya yang jalan saya yang Islam istilahnya kan. Adik-beradik saya 6, 7 gitu. Jadi dia tak bisa nak negarakan adiknya biarkan sekandung. Yang jalan saya masuk Islam, ndak bisa dia bilang kau tetap harus Kristen, ndak bisa. Akhirnya gini gak cerita dia dulu tuh. Adik-beradik yang mama yang tua nih kan meninggal. Bapak saya kan tentara, yang tua ni meninggal bawa anak 4. Anak yang yang ketiga dia kahwin masuk Islam. Si kakak ni keras, adik-beradik kakak saya ni kan orang Ambon, keras dia. Jadi pas pertama istrinya dulu meninggal, dah beberapa tahun istrinya meninggal, dia kahwin tu dulu orang Mempawah, masuk Islam. Saya tahunya abang tu sekali istri dah meninggal dulu, tinggal abang sendiri kan sakit jantung meninggal. Meninggal datang si kakak ni ditanamnya pula Kristen deh. Ditanamnya Kristen. Jadi anak ni kan tantenya tu kan garang. Udah masuk Islam dulu padahal. Berani masuk Islam. Jadi anaknya tu dari Brunei datang belengok lah bapak itu tanam Kristen, diam ya dia. Setelah akhirnya bapak tu anak tu dalam malam mimpikan anaknya. Jadi dia tanya dengan adik-adik saya yang 6 ni. Om ngapalah kata dia. Bapak tu saya malam mimpikan di padang tandus kata dia. Agik mikul salib. Bapak kau tu dulu kan dah masuk Islam katanya. Ngapa ditanam Kristen katanya. Jadi macam mana lah om? Aku lapor polisi ya. Lapor ke Polda. Jadi tanda tangan, dia kan adik-adiknya 4, meninggal 1, sisa 3. Kami ni kan 6. Jadi lah tanda tangan, menanglah kami 6. Digalik lagi sampai bertengkar dengan kakak tu. Yang satu bapak lain mak tu, yang keras kan saya bilang tu. Digaliklah di kuburan Kristen sana tu, digalik, tanamlah dimandikan di sini depan masjid Airut ni. Kan dulu masjidnya kecil. Masih ada yang tukang di situ penjaga masjid itu ikut gali, ikut bersihkan abang tu. Subhanallah abang saya tu masih bersih, belum dimakan cacing. Itu udah berapa lama itu Bu? Nak 3 bulan. Udah 3 bulan? Nak 3 bulan kata anaknya. Saya tu lupa kata dia 40 hari. Jadi saya nengok sendiri. Dibersihkan, dibuka bajunya, dipotong-potong bajunya. Masih lembut tangannya ni, masih lembut. Kayak baru meninggal gitu? Kayak baru meninggal. Orang meninggal biasa sekarang berapa menit dia dah keruk kan. Dia tak ada, masih lembut. Kata Pak Ustaz,
Ustadznya Habib tuh, Habib orang kampung dalam begitu suruh mandikan itu. Masya Allah katanya, baru ini saya nemu katanya orang dah ditanam berapa hari, dah lebih 40 hari masih lembut badannya katanya. Kayak orang baru meninggal katanya. Masya Allah. Belum dimakan cacing. Alhamdulillah aku bilang, Beb, inilah katanya dia memang masih mau nunggu. Dia kan memang Islam. Ditanam si kakak nih dengan Kristen. Sampai bertengkar dengan pastornya dulu tuh. Ditunjukkanlah surat Pernyataan. nikahnya tuh. Surat nikahnya Islam. Kata anaknya, jangan sampai nih saya tuntut katanya. Takut gak akhirnya, dah lah dibiarkanlah kami gali tuh. Ya gali, pindahkanlah kuburan dekat sini nih. Kayak Itu sekarang betul-betul sekitar dia lebih dari 40 hari lebih masih. 40 hari. Kayak kulit Cina putih, tidak ada darah. Masya Allah, berarti Gigi-giginya luar biasa masih sekali. kayak masih hidup dia. Badannya lembut. Habib tuh mandikan yang sekarang tukang mandikan nih, ikut mandi tuh Pak Kamel tuh, yang penjaga masjid depan air tuh. Tanya lah dia tuh, Allah itu masih hidup. Orang yang ikut mandikan dia salah satunya lah yang situ. Yang lain tah di mana di Terangsak 1 ada gak? Kawan Pak Kamel siapa namanya? Lupa saya nama abang tuh. Masih ada. Terus saya bilang kemarin, nah Bu Yuli, aku bilang ini bapak yang mandikan abang saya, iya katanya. Masih lembut, enggak ada busuk, enggak ada apa. Kayak kulitnya kayak Cina. Tangan-tangannya masih bisa, Masya Allah, macam orang tidur dia. Bu Mona, jadi apa sih yang bagi Bu Mona tuh kayaknya Islam ini agama yang benar lah dibandingkan agama ibu sebelumnya. Kalau boleh tahu sebelumnya apa Bu agamanya? Saya dulu Katolik. Keluarga saya mayoritas Katolik. Jadi adik-adik beradik saya 6, 7 nih semua masuk Islam. Tinggal satu aja karena yang satu nih cewek kan. 4 cowok, 2 cewek. Jadi cewek nih udahlah katanya, aku biar ya tetap Katolik katanya, bukan apa, nanti bapak kita kan Kristen. Nanti tidak ada yang bacakan, dia tiap tahun katanya. Dia kan di tentara di Makam Pahlawan. Tanamnya di Makam Pahlawan. Bapak saya tentara dulu. Oh, berarti juga bagian dari pahlawan Kalbar berarti, Bu. Makam Pahlawan, dia dulu komandan Kobek. Oh, komandan. Komandan Kobek tahun berapa dulu tuh. Oh, jadi jadi ketika itu pertama ibu masuk Islam, baru adik-beradik nyusul. Nyusul ikut semua, termasuk abang saya lah kawin masuk Islam juga dia, abang saya. Adik saya belum kawin masuk Islam. Yang terakhir ini pun kemarin masuk Islam juga. Ada yang baru terakhir nih berarti. Enggak, istilahnya kan dia Yang kayak paling bungsu, terakhir ya? ikut gak kawin masuk Islam dia. Apa sih Bu yang ibu rasakan Bu ketika masuk Islam waktu itu Bu? Rasanya macam mana ya? Senang lah rasa hati ini, oh gini rupa Islam ya, istilahnya kita solat, bersihkan diri 1 hari 5 kali kan, itu sama gak kita mensucikan badan-badan kita dari kuman-kuman kan istilahnya kan. Kalau Kristen kan seminggu sekali, itu tiap minggu sekali lah gereja. Kalau Islam kan 1 hari 5 kali, subuh, asar, maghrib, isya, kan 5 kali, zuhur. Berarti ibu ngerasa Islam ini satu hal yang berbeda lah ya ketika ibu sudah masuk nih. Beda daripada yang lain. Ketika masuk Islam tuh ada tantangan dan hambatan nggak sih Bu? Mungkin dari warga sekitar gitu, atau diuji dengan hal apa gitu Bu? Nggak ada pula tuh, malah mereka senang kalau kita masuk Islam nih kan, karena kami dulu kan di Perum tuh kan kebanyakan mayoritas Islam. Jadi warga malah senang gitu ya ketika kita masuk Islam tuh senang mereka bertambah warga kan Islam. Kalau dari ibu sendiri ada nggak kisah yang paling menarik Bu dalam hidup ibu sepanjang ketika ibu masuk Islam waktu itu? Waktu saya masuk Islam banyak sih ujiannya. Kakak saya yang garang tadi tuh dia bilang, saya kan rumah tangga bercerai dengan suami saya. Kau tuh udah bercerai katanya, balik lagi kau Kristen katanya. Kau dulu kan kawin masuk Islam katanya. Sekarang kau kan dah cerai dengan laki kau tuh katanya. Balik lagi kau Kristen. Oh, nama saya ndak mempermainkan agama, ndak mau Kak.
biarkanlah dia ceraikan saya. Pandai ya Allah, aku bilang, menggandakan, aku bilang, yang mungkin yang lebih baik, yang lebih terbaik Allah beri saya, aku bilang. Itulah dia bilang, tidak mau sampai mainkan agama gara-gara saya masih Islam, kawin, bercerai nanti lalu masuk lagi Kristen. Tidak, saya bilang, biar mereka, suami saya tidak membimbing saya. Mertua saya pertama mertua saya itu bagus pula. Karena dia kan keturunan Arab. Dia yang bimbing saya, mertua perempuan nih bimbing saya cara sholat, cara apa. Alhamdulillah sampai sekarang saya hafal, orang tua tuh ngajarkan saya. Kok suami saya mana pernah ngajarkan saya. Mertua aja. Dalam kisah perjalanan ibu masuk Islam tuh ada nggak sih yang membuat kayaknya itu titik terberat ibu gitu waktu masuk Islam? Enggak ada pula tuh. Alhamdulillah lancar-lancar ya saya. Rezeki pun makin mengalir, kata orang kan. Semenjak masuk Islam nih, rezeki makin bertambah, teman makin banyak. Ini kemarin saya kan ada buka pengajian di rumah nih. Ini gara-gara saya ini kan ada diajak tetangga ngaji di Sungai Selamat tuh. Tangga saya belakang nih, dia bilang, Mona, kau kan mu'alaf. Iya, ada apa bu? Bilang, coba kau ikut aku. Kemana bu? Ngaji, kita belajar ngaji di Sungai Selamat tak. Itu khusus mu'alaf Mona. Iya ke bu? Bilang, bolehlah saya ikut. Ke bilang, saya dah lama gak ada ngaji ini kan karena kerja. Saya kan dulu pisah dengan suami saya, jadi saya tulang punggung. Kerjalah, jadi lupa dengan kata orang belajar ngaji loh. Saya ngaji dulu tuh, udah Quran besar, lupa akhirnya. Dah lama tak ngaji. Jadi bolehlah bu, saya ikutlah ibu tuh. Jadi belajar di Sungai Selamat tuh. Yang gurunya kawan saya pula, Bu Sur nih. Aku bilang, Bu Sur, aku bilang, cobalah dok usah di sini bu, ngajar saya di rumah aja bu. Aku bilang, boleh katanya. Jadi Bu Sur itu datanglah ngajar saya sini. Terus saya panggil kawan saya, ada yang mu'alaf, terus ada juga yang tak mu'alaf. Kau nak belajar agama enggak? Aku bilang, yuklah di rumah saya, ngawankan saya. Bilang, itulah ceritanya bertiga. Akhirnya, pada bertiga saya bilang, sedikit amat ngajar Bu Surni. Aku bilang, tunggu lo, yuk, dah aku bilang, kita gedor-gedor cari yang rumah orang mu'alaf. Carilah kebangkitan tuh kan mayoritasnya banyak orang mu'alaf. Gedor saya tanya. Bu, assalamualaikum. Ya, ada apa katanya? Boleh enggak saya masuk? Ada apa nih katanya? Ya Allah, garangnya dah mati saya nih kan. Ujian lah bagi saya kan. Enggak gini bu, saya ni nak ngajak ibu. Ibu mu'alaf kah? Iya, ngapa katanya? Saya nak ngajak ibu belajar belajar di rumah gratis bu, belajar ngaji, sembahyang. Mungkin kak ibu nih kan istilahnya ada memang yang masuk tuh tapi berapa puluh tahun, 30 tahun kata lakinya enggak pernah bimbing dia kemana hanuk lah, enggak pernah. Ibu belajarlah tempat saya sana ada guru ngajinya bu, gratis enggak bayar. Aku bilang, oh iyalah katanya, ada yang bagus, kena yang tak bagus. Jam berapa katanya? Assalamualaikum bu, ibu kamu alaf. Saya bilang, iya ngapa? Mau nak belajar ngaji tempat saya, sama-sama kita belajar. Aku bilang, jam berapa? Jam 10 sampai jam. Tak bisa ya, maaf ya. Itu jam saya tidur. Astagfirullahaladzim. Itu yang ada jam saya tidur. Bu, aku bilang, ibu nih jam tidur jam 10, jam 11 bu. Ingat-ingat bu, nanti tidur selamanya. Saya golok dah mati saya. Sampai sekarang saya tak mau ajak dia. Ada yang marah lah, Berarti luar biasa ya, ibu ngetok rumah satu-satu. Ngetok satu-satu. Itu ada yang nolak juga berarti ibu? Itulah tadi tuh jam dia tidur lah. Ada yang benar-benar mu'alaf, dia bilang, tak saya Islam asli. Padahal dia Cina asli. Tak ngaku. Ya Allah, udahlah. Padahal diajak belajar itu. Diajak belajar, tak bayar. Makan saya kasih. Biasa kan dulu kan belum ramai lah 15. Kadang-kadang, aduh sakit perut, ngapa bu? Udah sakit perut, aku ni mak. Ngapa bu belum makan? Jadi bulan depan tuh, minggu depan, saya buatkanlah makanan. Apapun untuk biar tidak sakit mak. Untuk orang belajar. Lah bang, sampai sekarang lah saya buatkan. Tak pernah ngaji di mana-mana. Sini lah yang ada makanan.
Ada sih uang toknya kan, orang ngasih 1.000, 2.000, ndak dipastikan serah lah sukarela dia. Niat hati dia mau berapa, 1.000 ke 500 dicampaknya pun, alhamdulillah. Sisanya nanti saya nambah gitu. Masya Allah. Tiap Jumat tuh biasa lontong sate, mie goreng, mie suah. Ndak Makanannya pernah, enak-enak juga ya ndak berarti, pernah Bu. tak ada Masya makanan bang. Allah. Tak pernah tak ada makanan. Kue, sekarang banyak pula ibu-ibu itu rajin. Jumat berkah dia bawa kue. Jadi banyak Berarti makanan. ganti-gantian biasanya gitu ya. Enggak gantian. Niat ada yang mau bawa tuh bawa. Yang enggak ada mau bawa serah dia tak bawa. Kan niat ni kan dia berniat ada gak makin banyak rezeki dia kan. Yang ngerti, enggak ngerti serah dia lah. Untuk bekal dia gak kan di sana. Masya Allah. Berarti sekarang. Berarti alhamdulillah, berarti ibu juga bersama para mu'alaf juga lah ya Bu, untuk pengajian ini gitu ya. Ibu malam alaf sini. Itu ramai juga berarti Bu pengajian di sini. Dulu sih pertama 50. Setahun kemudian ada yang bekerja. Sisa lah sekarang 20-30 gitulah. Dalam membina mu'alaf nih ada nggak sih Bu ujian-ujian yang ibu dapati gitu, kayak misalnya mu'alafnya mungkin hilang datang gitu. Iya gitulah dia. Ada yang merajuk lah gara-gara misalkan ini kemarin kan ada ikut ini apa Isya Mi'raj di rumah nih, terus kita nih buat nasi pumpeng, buat apa kan. Jadi dia tuh tak dapat nasi kuning, tahan dia merajuk dengan saya katanya. Saya mana gak tahu, kau ambil ya tinggal di ceper tuh, bilang, dia nak kasih aku nasi kuning, ndak aku nak ngaji empat dia gek katanya. Astagfirullahaladzim, dah serah kau lah. Sampai sekarang dia tak ngaji dek. Kau gak yang salah, bukan aku. Tinggal ambil ya udah. Kan mereka tuh berebut, kita kan orang tuan rumah. Kan kita bingung malah mau kasih yang nasi kotak, yang nasi tumpeng gitu. Jadi dia ni hawa berebut, dia tak dapat. Jadi merajuk sampai sekarang dia tak ngaji. Jadi saya bilang, Bu, ngapa si anak tu tak ngaji? Masih merajuk. Oh dia merajuk kemarin dia Isya Mi'raj kau ndak beri nasi kuning. Astagfirullahaladzim. Dah serah dia lah. Kan nasi kuning saya tak bagi Bu. Itu kan mereka berebut di situ. Dia bilang. Saya kan banyak kerjaan. Dia bilang. Masih meladen ustazahnya ramai kan kemarin. Setiap tahun ini ya kami di Tadak. Biasanya ada. Ada kan Isya Mi'raj, Maulid. Ada. Tapi sekarang dananya gitu susah. Bu, ketika ibu masuk Islam kemarin tuh, ada nggak sih keresahan ibu? Ngapa sih ketika aku masuk Islam kayaknya susah benar sih belajar gitu? Atau ketika masuk Islam, apa sih yang ibu hadapi gitu? Yang ibu rasakan gitu? Pertama saya letih belajar nih, ngapa yang macam tulisan India nih, coret-coret, bisa ndak aku? Akhirnya berapa tahun kemudian, tiap hari belajar, reti lah. Yang huruf ini, rupanya alif, yang ini, Oh, enggak tahu saya, memang dah tua ni kan, bebal gak istilahnya. Alhamdulillah pula sekarang, pandailah kata orang kenal huruf. Tinggal kata orang nyambung-nyambung gitu, masih agak anu lah. Masya Allah. Karena dah tua baru belajar. Coba dari dulu emak saya. Nggak negakan kan waktu kecil tuh dengar orang kok masih kecil-kecil kan kata orang kan cepat nangkap. Ini dah tua banyak yang bebal. Sini banyak yang 60. Yang belajar-belajar tuh. 60, 50 lebih. Jarang yang tuh. Makanya banyak nenek-nenek tuh kadang-kadang pelupa. Ada yang dapat tahun-tahun masih ikut 2 tak ikut. Kau ni mana lah tak ikut 2 terus. Kau jarang ngaji, aku bilang. Coba kau fokuskan ngaji terus. Nanti banyak ada. Ngaji besok Bu. Iya, nanti tertidur lah. Ada kawan yang, manalah kau nak tak ikut 2. Terus dah 5 tahun dah kau ni masih ikut 2. Yang lain Alhamdulillah dah Quran besar dah aku bilang. Banyak yang ngaji di sini dulu. Alah, bukan tak tahu kenal. Nyebut Allah ya Allah. Bu, itu Kristen masih Bu. Allah. Sekarang Alhamdulillah dah Quran besar, dah banyak dah Quran besar. Masya Allah, berarti luar biasa tantangan menghadapi yang belajarnya juga pun udah berumur juga gitu. Udah banyak umur, udah 60, 50 lebih.
Kan maklum lah orang kita pun sendiri 50 lebih kan agak bebal. Otak tuh udah bercabang sak sini. Jadi mikirkan ini, mikir itu. Kadang-kadang ngaji, Europe apa nih ya. Tapi semenjak ada Bu Ustazah dia masuk sini, habis ngaji itu diberi tausiah. Jadi kita tidak tahu hukum-hukum Islam tuh. Jadi dah tahu dah sekarang. Yang ini haram, yang ini halal, dah tahu dah sekarang. Kok dulu kan istilahnya, ya gitulah. Belum tahu. Oh ini kata orang, keluarga kau kan Kristen. Kata Bu Ustazah, tidak boleh kau masuk nyelamat apa, tidak boleh beritahu selamat Natal, tidak boleh. Jadi kau salam-salam ya. Oh iyalah kok gitu. Cuma sedih saya itu benar enggak, kalau kita nih kan udah Islam kan. Jadi bapak saya ini kan Kristen. Kalau kita doakan kata orang tidak nyambung, betul ke Dek? Oh, kalau kita doakan ya, Bu. Tidak nyambung, tidak nyampai Nggak gitu nyampai deh. ke- Itulah sedihnya saya situ. Dalam hati kan saya, Allah kan cuma satu. Ngerti ya Allah kan kita Islam, misalkan itu Kristen. Bapak saya lah ya masih Kristen. Jadi kalau kita doakan kata orang, kata Pak Ustadz tuh tidak nyambung gitu. Itu saya sedih di situ. Padahal Allah tuh satu. Ngerti bahwa Allah aku bilang. Tak bisa kata Pak Ustadz tuh, tak nyambung kau. Adalah saya istighfar ya. Saya jadi kalau ke kuburan bapak, tinggal kasih bunga, siram, dah. Ada penyesalan nggak sih, Bu, setelah masuk Islam, Bu? Gak ada sih, tidak ada nyesal gitu. Justru setelah masuk Islam apa yang Ibu paling rasakan, yang paling bahagianya? Lah kata orang kan sekarang kan Islam lah mayoritas yang bisa ramai-ramai kita pergi ke surga istilahnya kan, kata itulah saya pun nggak ngerti. Masih belajar juga gitu ya, Bu? Masih belajar. Ya Allah, luar biasa ya, walaupun Bu Muanda ini seorang mualaf tapi juga mampu untuk bersama teman-teman memfasilitasi teman-teman mualaf lainnya untuk bisa sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar kita. Luar biasa, Bu. Sama Bu Semoga Yuli juga. diberikan kesehatan, Ibu dan Amin. teman-teman, dilancarkan rezekinya, Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan semoga makin banyak lagi, Bu, mualaf di Siantan ini Amin. yang belajar. Nanti saya belum sempat nih, saya mau gedor-gedor lagi. Masya Allah. Cari lagi gedor-gedor ke rumah-rumah. Berarti betul-betul datangi sesuatu pergang gitu ya, Bu, gedor-gedor. Masuk, tanya, situ ada orang mualaf. Ya ke? Pergilah. Assalamualaikum. Bu, ibu mau tak ikut ngaji kami? Tak bayar, Bu, gratis. Saya bilang, ada sih, cuman uang kasnya 5.000 ya sebulan. Saya bilang, gitu ya saya bilangnya. Ada yang mau ikut, itulah tadi. Ada yang mau, ada yang enggak. Orang kan lain-lain, kalau hatinya bagus, ya ikutlah dia, alhamdulillah, ikut ada ke surga. Ada saya ngajak tuh, dia merajuk karena gini cerita, kan habis makan ngaji nih kan, ada satu anggota kami ini tidak masuk, rupanya, ayo kita pergi naik Mona katanya. Nantilah saya kan nak berkemas dulu. Jangan tak bisa nanti piring-piring habis makan berpecahan dengan kucing kan. Kucing banyak. Jadi saya kemas dulu, kita pergi dulu, nanti saya nyusul rame-rame. Langsung dia marah, dasar kau ni Mona, kau tu tai lah, kau tu astagfirullahaladzim. Habis adalah saya bilang, dah istighfar saya. Saya habis saya kemas ni langsung ke sana. Itulah sampai sekarang saya ngajak dia ngaji, tak mau. Dah, aku ni nak ngajak kau ke surga, bukan nak ngajak kau neraka. Ikutlah ngaji lagi. Janganlah nak merajuk. Tak. Dahlah serah kau lah. Aku dah 3 kali ya ngajak kau, aku bilang. Keras kepala orang yang tak mau. Ya udahlah kalau kau tak mau, saya bilang. Allah. Itulah tantangan satu. Tantangannya luar biasa. Tak bisa biar kita saya negur di akhirnya. Ayolah kita ngaji lagi, tak mau dia. Udahlah saya bilang. Dah cukup 3 kali saya ngajak dia, tak mau. Itulah tantangannya tuh. Udah kita ni kita dimakinya, kita tapi ndak apa. Kita istighfar ya, sabar ya kita kan. Akhirnya saya negur dia. Sampai sekarang ndak mau dia saya ajak. Yuklah ngaji lagi, ndak mau. Aku nak ajak kau ke surga, bukan ajak kau pintu neraka. Ndak, emang pintu surga dia iya memang kan kalau kau belajar ngaji kan, kau masuk surga, gue bilang. Bukan aku bilang. Tahu ada. Allah. Bu, ada nggak sih
kalimat atau kata yang pengen Ibu sampaikan? Mungkin kan yang nonton ini kan sebagian ada yang masih beragama selain Islam, tapi pengen belajar untuk masuk Islam dan masih ragu-ragu gitu, Bu. Nah, mungkin Ibu ada hal yang pengen Ibu sampaikan kepada pemirsa nih, mungkin supaya makin menguatkan mereka untuk masuk Islam gitu. Apa ya? Bagi Pemirsa. pemirsa yang udah istiqomah, janganlah balik lagi. Kan kebanyakan kan ada yang udah dicerai laki, masuk lagi Kristen, nanti masuk lagi kawin lagi dapat jodoh, masuk lagi Islam. Itu tidak boleh, dah murtad. Kita tetap berjuang, bujur ya, bukan satu laki-laki kan. Nanti Allah pandai kasih kita kebelang istilahnya, mati satu tumbuh 1000. Allah gandakan yang lebih baik dari yang kemarin gitu ya. Luar biasa pemirsa sekalian. Nah, begitulah kurang lebih kisah Bu Mona, kenapa beliau memilih Islam, dan luar biasa sekali yang beliau lakukan hari ini juga. Selain ketika beliau masuk Islam, beliau juga mengajak teman-teman mu'alaf yang baru masuk Islam untuk belajar ngaji juga di tempat beliau. Belajar di rumah sini. Di rumah sini. Nah, semoga kita doakan Bu Mona tetap istiqomah dan juga makin banyak saudara-saudara kita yang bisa belajar ngaji melalui wasilah Bu Mona itu. Amin. Baik pemirsa Wakaf TV sekalian, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk support kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini, yang untuk semoga kita ke depannya bisa menghadirkan konten yang lebih inovatif dan juga kreatif. Dari Pontianak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah.
Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan Pondok Tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.